Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Bila. Saya dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan membahas materi PPKN bab 5, yaitu tentang ancaman terhadap NKRI. Nah, poin pertama yang saya akan bahas yaitu ancaman di berbagai bidang. Bidangnya itu tersendiri ada 6. Yaitu yang pertama ada ancaman di bidang ideologi. Nah, contohnya seperti pemberontakan Partai Komunis di Indonesia, lalu yang kedua ada pemberontakan DI atau TII. Nah, yang kedua ada ancaman di bidang politik. Nah, ancaman di bidang politik itu contohnya yang pertama ada Republik Maluku Selatan atau RMS, lalu yang kedua ada gerakan Andi Aziz gitu. Nah, yang ketiga ada ancaman di bidang ekonomi. Nah, ancaman di bidang ekonomi ini terbagi menjadi dua faktor, yaitu yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor internal, yang pertama faktor internal itu contohnya seperti inflasi. Nah, inflasi itu kayak tidak dapat terjadinya pertumbuhan ekonomi. Jadi segitu-segitu aja. Jadi misalnya nih contohnya, kita nabung gitu. Kita nabung selama 5 tahun. Nah, tapi nabung selama 5 tahun emang duit kita tuh bakal bertambah. Cuma harga pasaran penjual juga bakal bertambah. Contohnya kayak seperti cabai gitu kan. Cabai pasti semakin naiknya tahun itu semakin nambah harganya, atau gorengan yang tadinya gope sekarang jadi 1.500 kayak gitu. Nah, yang kedua ada pengangguran. Sekarang banyak banget kan pengangguran di Indonesia. Bahkan yang udah sarjana aja itu banyak sekali yang pengangguran gitu. Nah, yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternalnya itu seperti daya saing yang rendah. Kita tuh kalah sama brand-brand lokal, brand-brand luar negeri gitu loh. Nah, lalu yang keempat ada ancaman di bidang sosial seperti kemiskinan, kebodohan, kayak contohnya gini aja, ketidakadilan gitu loh. Jadi kesenjangan sosial gitu kan. Kalau kemiskinan kan contohnya kayak kesenjangan sosial kayak di sekolah, ada yang mandang si kaya, ada yang mandang si miskin. Lalu kalau misalnya kebodohan itu kita mandang kayak guru-guru tuh. Nah, biasanya tuh guru-guru tuh sering kayak mandang si bodoh, si pinter, jadi yang pinter makin pinter, yang bodoh makin bodoh, karena kebanyakan yang diajar tuh yang pinternya aja. Padahal sekolah itu tujuannya itu untuk nuntut ilmu, ya kan. Harusnya yang bodoh itu yang lebih diperhatikan, tapi kebanyakan dari guru sekarang itu malah yang pinter yang diperhatikan gitu. Nah, lalu yang kelima ada ancaman di bidang budaya. Jadi ancaman di bidang budaya itu seperti kayak masuknya budaya-budaya asing ke Indonesia, sehingga budaya Indonesia itu tersingkirkan gitu semakin kemajuan teknologi gitu loh. Nah, yang terakhir ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Jadi itu contohnya seperti agresi, sabotase, kayak gitu-gitu. Nah, poin B yang saya akan bahas yaitu tentang strategi-strategi gimana caranya supaya kita terhindar dari ancaman-ancaman tersebut gitu. Nah, yang pertama strategi ancaman di bidang ideologi seperti kayak harus mempertahankan mempertahankan kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah yang tepat atau insentif. Lalu yang kedua ada strategi di bidang politik, itu harus kayak menata atau merapikan sistem politik dengan secara sehat gitu, nggak pakai orang dalam contohnya gitu. Lalu yang ketiga ada ancaman di bidang strategi ancaman di bidang ekonomi, itu kita bisa memperluas lapangan pekerjaan dengan cara misalnya membuka lowongan pekerjaan gitu, atau kita juga bisa berkomunikasi atau mempererat hubungan kita dengan negara-negara lain yang mempunyai ekonomi yang kayak maju gitu loh, ekonomi yang maju. Lalu yang keempat ada strategi di bidang sosial dan budaya. Jadi strategi ancaman di bidang sosial dan budaya itu contohnya seperti kayak melestarikan budaya sendiri, mencintai produk sendiri, lalu harus bersikap adil kayak gitu. Nah, lalu yang terakhir
adalah strategi di bidang pertahanan dan keamanan, ya itu adalah tanggung jawab kita semua gitu loh. Kita nggak boleh abai, kita juga harus memperhatikan negara kita, gimana cara kita mempertahankan negara kita atau mengamankan negara kita. Jadi itu tugas kita semua kayak gitu. Nah, demikian materi bab 5 yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.